Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel aku. Dan kali ini aku bakalan berbagi tips buat kamu. Aku rasa sih ini penting banget ya. Jadi buat kamu yang pengen banget lancar berbahasa Inggris, nih aku udah tulisin ada beberapa tips dari aku untuk lancar berbahasa Inggris. Jadi siapapun kamu, baik anak kecil maupun yang dewasa, kalau misalnya pengen banget nih untuk belajar bahasa Inggris lancar, mudah-mudahan tips yang aku kasih ini bermanfaat. Oke. Jadi aku udah catetin, mudah-mudahan ini bisa ngebantu. Tapi kalau misalnya kamu punya tips yang lain, kamu bisa sharing di kolom komentar di bawah ini. Oke, tips yang pertama adalah keinginan, niat atau kesungguhan kamu untuk belajar bahasa Inggris. Biasanya orang yang memiliki niat gede atau kesungguhan akan lebih gampang untuk meraih sesuatu. Tapi kalau misalnya dia itu separuh-separuh atau kayak dipaksa untuk belajar, biasanya agak sulit sih ya. Jadi tanamkan dulu niat dan juga keinginan di dalam diri kamu sendiri. Nah, yang kedua, kamu harus menghafal kosakata sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ingin lancar baik membaca, menulis maupun ngomong ya ke orang lain, eh, kosakata atau vocabulary-nya tuh tidak banyak, akan lebih sulit untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain maupun menerima apa yang disampaikan oleh orang lain. Tapi ketika kamu punya banyak kosakata, setidaknya kamu akan memahami apa yang akan diomongin orang lain ke kita. Begitu juga sebaliknya. Jadi untuk menghafal kosakata ini banyak banget caranya. Kamu bisa tulis di kertas kecil, terus kamu kantongin atau kamu bawa, kamu catat aja misalnya benda-benda di sekitar atau kata kerja ataupun kegiatan sehari-hari, misalnya apa itu bahasa Inggrisnya makan, tidur, berlari, sehari-hari aja kamu catat. Ya bisalah 5 atau 6 satu hari. Terus bisa juga kamu tempelin kayak di pintu kamar mandi, kamar tidur, ruang tengah, di mana tempat yang sering kamu ketemui atau interaksi. Oke. Nah, selain itu bisa juga untuk menghafalnya, kamu sering lihat kayak film-film gitu, film-film bahasa Inggris, terus juga orang film-film barat, terus juga ngedengerin musik berbahasa Inggris. Biasanya kosakatanya itu akan lebih banyak kamu dapat untuk sehari-hari yang sering kamu dengar. Oke. Nah, yang ketiga, ini sama ya, kayak ngedengerin musik yang berbahasa Inggris. Jadi sekarang ini kan sudah gampang banget, kamu punya gadget, kamu punya smartphone, kamu bisa dengerin dari YouTube, terus juga dari radio. Terus kalau misalnya kayak di YouTube itu kan ada kayak ada liriknya di kolom deskripsi. Pokoknya untuk lagu-lagu terbaru itu biasanya mereka menempelkan lirik-lirik di kolom deskripsi mereka. Nah, di situ kamu bisa lihat beberapa kosakata-kosakata yang menurut kamu itu eh, sehari-hari aja dulu, yang sehari-hari. Terus nanti kalau misalnya nggak tahu, kamu bisa googling, kamu bisa cari di Google itu artinya apa. Oke. Nah, yang keempat adalah kamu harus sering-sering nonton film berbahasa Inggris, misalnya nonton di bioskop, terus di YouTube, terus di televisi. Nah, biasanya kan mereka itu memberikan terjemahan-terjemahan baik di televisi, di bioskop maupun di YouTube-nya itu. Nah, di situ kamu bisa ngedapatin nanti berbagai macam kosakata. Oke, yang kelima, praktek atau latihan untuk diri sendiri maupun berlatih kepada orang lain, teman-teman misalnya. Nah, setelah kamu sudah menghafal tadi kosakatanya, terus juga ngedapatin berbagai macam kalimat-kalimat baik dari musik, film dan lain-lain, kamu harus praktekin apa yang mereka omongin, apa yang mereka ucapkan. Coba deh untuk kamu eh, ucapkan kembali. Jadi itu untuk praktek ke diri sendiri. Misalnya kamu bisa rekam, kayak aku ini ngerekam kamu ngomong-ngomong bahasa Inggris, atau kamu record suara kamu aja, terus nanti kamu samain dengan kosakata yang kamu dapat baik dari musik, film dan lain-lain. Nah, di situ nanti kamu bisa memperbandingkan apa kira-kira yang miss atau salahnya.
Nah, terus kamu bisa praktek dengan teman kamu. Kamu cari teman kamu memang yang eh, memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Jadi apa yang sudah kamu hafal, apa yang sudah kamu dapetin dari baik tadi berbagai macam cara tadi ya, metodenya baik dari televisi, ditempelin dan bla bla bla, itu nggak hilang. Jadi eh, mengajak teman untuk ngomong bahasa Inggris itu ngebuat kosakata kamu itu tidak hilang. Oke. Nah, selanjutnya yang ke 6. Nah, yang keenam ini aku rasa worth it banget. Kalau kamu misalnya punya media sosial, Facebook, Twitter, dan yang lain, coba deh kamu untuk berteman dengan orang-orang luar negeri. Misalnya kamu add atau kamu cari teman kamu orang-orang bule. Nah, disitu kamu bisa inbox, bisa chatting sama dia, eh, tapi dia yang memang notabene tuh menggunakan bahasa Inggris. Oke. Nah, kamu coba deh untuk inboxan sama dia, mulai dari yang simpel aja kayak hai apa kabar, how are you, terus siapa namamu, what's your name, dan lain-lain. Nah, di situ nanti kamu akan ngedapatin kosakata baru dari dia, atau bagaimana gaya mereka untuk berbahasa Inggris. Jadi selain kamu ngedapatin atau memperbanyak teman-teman dari luar negeri, kamu juga memperkaya bahasa Inggris kamu. Nah, yang ketujuh ini juga lebih worth it banget. Jadi buat kamu yang anak sekolah atau yang punya anak, terus juga buat kamu yang anak-anak remaja atau yang dewasa pengen mulai untuk berbahasa Inggris, kamu bisa ngikutin yang namanya kursus bahasa Inggris atau les bahasa Inggris. Setahu aku kalau les bahasa Inggris itu tidak mengenal usia, siapapun boleh masuk ya. Yang penting ada niat, terus ada duit, kamu bisa ikut kursus. Nah, ini lebih ngebantu karena kamu ngedapatin guru, kamu ngedapatin teman-teman yang banyak yang notabene setiap hari kamu itu akan berbahasa Inggris dengan mereka. Jadi wadahnya itu lebih memudahkan kamu untuk sering-sering praktek gitu loh ya. Jadi kamu cari, tapi kalau aku boleh kasih saran sih, dulu aku juga melakukan hal seperti ini. Em, tapi nggak semuanya juga kursus bahasa Inggris itu cocok dengan kita. Jadi kamu harus sesuaikan dengan eh, kemampuan kamu, atau juga kamu harus sesuaikan dengan kondisi kamu. Ada beberapa kursus yang mereka itu langsung kayak nggak ngasih dari dasar gitu, langsung kayak ngomong, langsung ngasih materi yang tinggi. Nah, biasanya itu nggak cocok banget sama kamu. Tapi ada juga kayak aku kemarin, jadi kalau boleh cerita sedikit, hampir 6 atau 7 kursus yang aku jalani waktu kecil dulu waktu sekolah. Nah, di kursus yang terakhir itu yang paling cocok sama aku. Jadi aku konsultasi dulu sama gurunya, terus ngomongin kemampuan kita dari sini gitu. Mulai dari sini, terus aku tuh pengennya digini bla 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 bla. Jadi si guru akan tahu nanti bagaimana cara mengcoaching kita gitu loh, guys ya. Eh, ini worth it banget kalau yang kursus atau les ini, karena setahu aku di mana-mana kalau orang les atau kursus, baik dia kursus bernyanyi, kursus bermain musik, kursus acting, dan lain-lain, biasanya progresnya lebih cepat daripada kita manual atau otodidak seperti itu. Oke, dan yang terakhir yang kedelapan, ini juga paling worth it banget. Nanti setelah kamu tamat sekolah, kamu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah. Jadi kamu kuliah bisa ngambil jurusan bahasa Inggris. Nah, di situ nanti kamu juga bakal ngedapatin lebih banyak lagi tentang bahasa Inggris ya. Kamu akan ngedalamin yang namanya apa ya? Sastranya, terus cara menerjemahkan, terus juga grammarnya, terus bagaimana cara ngebuat artikel, bagaimana cara membuat cerita, terus juga berbisnis, buat surat. Namanya juga udah jurusan ya. Kalau jurusan itu akan lebih ngedalami lebih dalam lagi gitu, guys. Jadi buat kamu khusus untuk anak sekolah yang pengen ngedalamin, aku sarankan sih kamu boleh ngambil jurusan bahasa Inggris. Selain kalau misalnya kamu pengen ngambil 2 atau 3 jurusan, itu boleh banget. Nah, dan aku rasa ini akan menunjang kamu untuk lebih lancar berbahasa Inggris. Jadi
buat kamu yang mungkin ada niatan untuk keluar negeri, pengen kerja di luar negeri atau pengen kerja dalam negeri yang notabene itu berbahasa Inggris, dimulai dari sekarang untuk mempersiapkan diri kamu. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. So, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Tapi kalau misalnya kamu ada tambahan yang lain, kamu bisa sharing di bawah kolom komentar ini. Oke, see you for the next video and bye-bye.